kita dari Provinsi Jawa Timur memang digembleng dan dicambuk untuk melaksanakan semua program dalam tanda kutip harus efisien. Jadi Jawa Timur itu kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, bahkan bisa dibilang salah satu prototipe dari negara kita sendiri adalah ada di Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten kota terbanyak ya saya kira. Ketika kita sudah bicara bahwasanya Provinsi Jawa Timur ini memiliki kunjungan Nusantara ya, ini sebanyak 200 lebih juta perjalanan begitu Betul. Ini kalau untuk pengelolaannya sendiri, ini bisa dikatakan sudah sempurna apa belum sih Mas? Jadi dalam segi marketing dan branding itu yang paling penting adalah unique selling point. Jadi apa sih yang unik dari setiap daerah dan yang apa yang ingin kalian tonjolkan. Maka itu harus dikemas dengan baik dan saya akan terus memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota untuk terus getol mempromosikan sektor pariwisata dan harus dikolaborasikan dengan digital marketing. Tingkatkan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur makanya untuk menarik investor-investor itu untuk menguatkan SWOT-nya itu tadi sebelum akhirnya kita pitching ke para investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngobrolin soal tantangan dan peluang industri wisata saat ini di Jawa Timur. Tentunya bersama dengan narasumber, beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, politisi muda yang beberapa kali kita sudah ngobrol sama beliau, yakni Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam Mbak Eva dan teman-teman ABTV. Sehat ya Mbak, sehat, lama tidak bertemu ya. Panjenengan juga sehat nggih? Alhamdulillah, kali ini sehat. Kalau kemarin kan sakit gigi. Sakit gigi, sekarang sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sembuh ya. Itu berkat podcast di sini dan ngerasain kopi buatan barista kita. Top sebetulnya. Ini harus dicek dulu nih. Ini biji kopinya dari lokal apa enggak ini? Ini pakai yang ini ya, ekspor kayaknya. Ekspor, ya. Aduh. Luar biasa. Ini harus ditinjau ulang ini. Oh gitu. Mas Ibnu akhir-akhir ini lagi sibuk apa selain berkutat sama usahanya? Jadi itu kegiatan kedewanan dan juga tentu bisnis juga. Sedang mencoba peruntungan dalam berbagai sektor di bisnis juga. Jadi alhamdulillah produktif, alhamdulillah. Produktif ya. Ini kalau misalnya sibuk dengan kedewanan, kegiatan kedewanan, terus usahanya bagaimana Mas? Apa sesekali aja ke sana atau dilimpahkan sama orang kepercayaan? Waduh. Saya itu kalau punya ilmu belah diri jadi 3, saya belah diri saya jadi 3, Mbak. Tapi ya alhamdulillah diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus produktif dan mengurusi semua hal itu ya alhamdulillah. Yang penting karena mumpung masih muda itu harus semangat. Dan ya tanggung jawab seorang laki-laki kan ya harus kuat untuk menghadapi itu semuanya. Oke, Mas Ibnu, ini kan kita mau bahas soal wisata ya. Untuk kepemimpinan Presiden Prabowo itu wisata itu salah satu sektor yang digencarkan begitu. Apalagi memang akhir-akhir ini setelah di awal masa pemerintahan Prabowo itu kan ada dana dari pusat itu dibatasi sehingga berbagai sektor transfer daerah. Transfer daerah itu harus beberapa sektor itu harus benar-benar digencarkan, salah satunya wisata begitu. Ini kalau di Provinsi Jawa Timur bagaimana kondisinya? Apakah sudah maksimal begitu untuk pendapatan daerah, Mas Ibnu? Jadi kalau membicarakan terkait transfer daerah dan postur APBD di 2026 dan 2025 ini memang kita dari Provinsi Jawa Timur memang digembleng dan dicambuk untuk melaksanakan semua program dalam tanda kutip harus efisien. Jadi semua lini kami memang diefisiensikan. Semua APD, semua dinas, semua anggaran itu memang diefisiensikan. Dan itu bukan cuma di Jawa Timur aja. Saya kira di seluruh provinsi di Indonesia itu memang diberi
perintah dan instruksi oleh Prabowo untuk Presiden Prabowo untuk lebih efisiensi dalam mengelola anggaran. Kami di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Dinas Pariwisata dan Budaya, memang sedikit mengalami efisiensi dalam hal anggaran. Tapi bukan berarti dalam hal manfaat dan program-program yang kami lakukan itu akan berkurang manfaatnya, tidak. Justru kami akan lebih teliti, lebih detail dalam melaksanakan program-program itu karena namanya anggaran kan dikurangi. Jadi lebih gimana ya biasanya? Lebih difokuskan. Lebih penting. Betul. Ibaratnya kami akan berusaha bahwa setiap program dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait itu, terutama di Sputpar, karena kita sedang membahas pariwisata ya, itu bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat betul bagi seluruh masyarakat Jawa Timur gitu. Jadi lebih fokusnya lebih meningkat sekarang lebih ini. Meningkat lebih ya. Maksimal. Berarti meskipun ada efisiensi anggaran, betul. Kemudian setiap daerah harus mengelola potensi daerah secara maksimal, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, justru malah lebih meningkat fokusnya. Karena namanya ini the power of kepepet namanya. Jadi namanya mungkin karena anggarannya pesimis dan postur anggarannya dikurangi, kita jadi kepepet. Waduh, gimana nih? Jadi harus fokus, harus detail, harus rinci, dan harus tepat sasaran gitu. Kalau di Provinsi Jawa Timur ngomongin wisata itu banyak sekali ya gitu. Oh, banyak banget. Untuk potensinya di wilayah Jawa Timur ini bisa dijelaskan nggak sih Mas, yang mungkin kemudian bisa dikelola dengan baik begitu? Jadi Jawa Timur itu kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, bahkan bisa dibilang salah satu prototipe dari negara kita sendiri adalah ada di Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten kota terbanyak ya saya kira. Nah itu juga kita memiliki pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata tuh di Provinsi Jawa Timur juga lumayan tinggi juga. Jadi 8% di tahun 2025. Nah ini kan juga lumayan tinggi, dan juga kita memiliki salah satu provinsi dengan pergerakan wisatawan Nusantara tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 200 juta kurang lebih perjalanan, atau sekitar 25% dari total perjalanan wisatawan Nusantara di Indonesia. Itu lumayan tinggi, dan saya kira sangat banyak potensi-potensi wisata di Jawa Timur yang bisa menciptakan angka-angka itu semua. Salah satunya ya bisa dibilang dari budaya, dari makanan, dari bahari, dari sektor apalagi alam kan juga banyak sekali di Jawa Timur. Maka saya kira sangat banyak potensi wisata di Jawa Timur, dan itu harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan itu semua. Ketika kita sudah bicara bahwasanya Provinsi Jawa Timur ini memiliki kunjungan Nusantara ya, ini sebanyak 200 lebih juta perjalanan begitu. Betul. Ini kalau untuk pengelolaannya sendiri, ini bisa dikatakan sudah sempurna apa belum sih Mas? Apa masih banyak PR-nya nih? Ya namanya kesempurnaan itu kan hanya milik Allah, ya hanya milik Tuhan semata. Jadi ya bisa dibilang bagus, cuman masih banyak yang harus dievaluasi dari segi pengelolaan pariwisata yang ada di Jawa Timur, khususnya dalam bidang infrastruktur, terutama itu, dan accessibility. Itu harus terus ditingkatkan, karena percuma apabila sektor pariwisatanya itu dibangun sedemikian rupa bagusnya, tapi ternyata tidak bisa diakses oleh wisatawan dalam maupun luar negeri, ataupun infrastrukturnya kurang. Jadi ada dua hal itu mungkin untuk evaluasi bagi kami dari sisi infrastruktur, pembangunan pariwisatanya, dan juga accessibility-nya, aksesnya dari wisatawan dalam ataupun luar negeri untuk menikmati atau mengunjungi pariwisata dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Itu PR kita. Jadi infrastruktur ini, kalau ngomongin infrastruktur itu memang beberapa pantai di wilayah saya itu memang harus Lubaknya asli mana? Asli Blitar. Oh, Blitar. Ya, kalau sekarang kan sudah mudah ya, ada JLS. JLS. Jadi lebih enak gitu. Waktu belum ada JLS itu kan memang harus cukup effort untuk menuju ke pantai. Betul, kalau di Ponorogo, asli Ponorogo kan ya? Ponorogo, saya di Ponorogo. Ponorogo itu kita berbicara akses ya. Iya. Ponorogo itu bagaikan kubah yang tidak bisa diakses dari luar. Maksudnya cuma bisa diakses dari darat saja. Kita tidak punya stasiun, tidak punya bandara, dan itu menjadi salah satu kendala juga bagi kami. Jadi apapun
effort kami dalam membangun pariwisata kami kadang-kadang memang terkendala dalam hal accessibility itu tadi, karena akses dari luar itu masih kurang. Tol pun juga tidak bisa langsung akses ke Ponorogo. Maksimal kita kan bisa keluarnya di Madiun. Jadi itu ibaratnya menjadi keluh kesah kami, gimana cara Ponorogo ini bisa dibuka aksesnya untuk masyarakat luar. Tapi tentu saja semoga kedepannya minimal kita juga punya stasiun atau punya akses tol, akses jalan tol. Tadi sempat ngobrol dengan teman-teman Ponorogo juga, katanya akan ada akses jalur Wilis juga sana untuk menembus ke Kediri dan juga Trenggalek, tembus ke Trenggalek itu juga. Jadi ya kita terus berdoa dan terus mengupayakan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Ponorogo agar banyak akses-akses yang terbuka menuju Ponorogo. Karena Ponorogo itu luar biasa, daerah asli saya ini luar biasa karena kita punya banyak potensi pariwisata. Tentu saja yang sudah dikenal oleh dunia, bukan hanya masyarakat Jawa Timur saja ya, itu Reok Ponorogo. Itu bahkan kita kalau landing di Bandara Juanda itu yang menyambut pertama itu Reok Ponorogo kalau mbaknya ini. Oh ya? Iya, di Bandara Juanda itu ikon budaya Jawa Timur tuh yang ditunjukkan kepada masyarakat yang landing di Jawa Timur itu, kepada wisatawan, itu Reok Ponorogo. Gitu. Jadi patut berbangga. Oh, gitu harus bangga. Harus bangga. Saya setiap landing di Bandara Juanda itu kan, wah selalu Reok Ponorogo yang menyambut. Gitu. Jadi ada Reok Ponorogo dari segi budaya, banyak ada Jarantik juga. Terus kalau dari segi pariwisata pariwisata alam, ada Danau Ngebel, banyak gunung, ada Gunung Gajah. Nah, Gunung Gajah kemarin ini dibuat syuting video klip sama Noah kemarin, Gunung Gajah, Ponorogo. Iya. Kamu udah lihat? Coba deh cari. Saya juga lupa itu video klip buat lagu apa ya. Jadi saking bagusnya pemandangannya itu sama Noah, sama Ariel Peter Pan. Ariel Noah apa Ariel Peter Pan? Kalau Peter Pan itu sudah lawas ya, udah lama. Jadi itu ini pasti Gen Z ya, nggak tahu ya. Aduh, saya Gen Z apa generasi milenial sih nggak tahu saya. Di tengah-tengah, nanggung ya. Jadi saking bagusnya pemandangannya itu sampai dibuat untuk background syuting video klipnya Ariel Noah bersama untuk lagu terbarunya. Jadi sangat banyak potensinya. Tapi itu tadi kendalanya ada di accessibility-nya itu tadi. Semoga kedepannya bisa kami diskusikan dan kami temukan jalan yang terbaik untuk bisa ditingkatkan itu tadi accessibility-nya. Ingat banget kalau misalnya mau ke Ponorogo itu jalannya lumayan meliuk-liuk gini ya. Ngelewatin kayak kalau dari daerah-daerah Mataraman yang Trenggalek, Pacitan, Blitar dan Tulungagung tuh memang meliuk-liuk memang. Iya, benar. Wah, pusing sekali memang lihat daerah itu. Apalagi kalau duduknya di belakang, nggak lihat jalan itu pusing sekali. Yang paling saya ingat itu waktu sudah di perbatasan itu kan ada itu ya patungnya Reok gitu ya. Oh, selalu di setiap perbatasan Ponorogo ada patung Reok. Ada. Yang saya tahu hanya perbatasan Trenggalek Ponorogo aja. Oh iya. Karena dari sana. Oke. Kalau untuk mengelola pariwisata ini adakah tantangan tersendiri Mas Ibnu ya? Kita tahu bahwasanya memang harus segera digencarkan untuk mengoptimalisasikan wisata-wisata yang ada di daerah begitu. Ini tantangannya seperti apa untuk Provinsi Jawa Timur? Tantangan untuk Provinsi Jawa Timur kan tadi sudah saya sampaikan juga, selain infrastruktur dan dan aksesibilitas. Tentu dari sisi SDM memang di Provinsi Jawa Timur ini masih perlu ditingkatkan. Mungkin masih banyak masyarakat yang perlu diberi informasi dan dalam bentuk seminar ataupun BIMTEK seperti itu agar bagaimana caranya melestarikan pariwisata yang ada di daerahnya. Kan banyak sekali sektor-sektor pariwisata yang sebenarnya sangat bagus dan sangat luar biasa potensial, tapi karena kualitas SDM masyarakatnya masih belum bisa mengelola, itu kan kadang-kadang bisa menjadi PR juga bagi kami. Contoh di Ponorogo itu salah satu wisata yang masih saya kira belum maksimal itu adalah wisata religi. Ya. Di wilayah Ponorogo. Ponorogo itu kan sangat banyak sekali wisata religi. Contoh ada Masjid Tegal Sari.
Oh iya. Tuh, ada Masjid Tegalsari, terus banyak sekali pondok-pondok pesantren yang sudah, ataupun masjid-masjid yang sudah sepuh. Tapi kalau umumnya orang-orang itu mungkin tahunya di Jombang ya. Kalau Jombang itu kan sudah Ponorogo banyak. Kan punya Gontor juga. Punya Gontor. Gontor kan luar biasa terkenal juga di dalam nasional maupun luar negeri ya. Ada Gontor, ada Masjid Tegalsari, ada masjid-masjid dan pondok pesantren sepuh. Saya kira itu potensi biar bisa diskemakan dan bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa seperti Jombang, itu bisa saya kira. Tapi ya itu tadi kembali lagi karena kurang akses, kurang infrastruktur dan kurang SDM yang bisa mengelola, akhirnya ya potensinya masih belum keluar. Iya, untuk promosi juga ya Mas. Untuk promosi juga. Nah makanya selain SDM-nya juga perlu dari masyarakat ini juga perlu diberikan informasi dan ilmu untuk bisa mempromosikan sehingga terintegrasi dengan baik itu tadi. Gitu. Oke, kalau untuk perkembangan pariwisata sendiri untuk masalah perizinan, regulasi dan lain sebagainya, apakah ini sudah pro terhadap mereka, Mas Ibnu? Ya, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan terus mendukung kepada masyarakat dan juga pemerintah dari kabupaten, terutama terkait regulasi untuk mendukung berkembangnya dan berjalannya aktivitas pariwisata di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Saya kira itu hal pastilah. Kami bersama Disbudpar kemarin juga habis rapat itu banyak sekali membahas tentang regulasi dan semuanya alhamdulillah positif dan insya Allah akan berdampak baik untuk masyarakat nanti. Oke. Ini karena memang kita tahu misalnya wisata itu sudah banyak ya, tersebar di Provinsi Jawa Timur. Apalagi kalau di pemerintahan Presiden Prabowo ini kan dikejarkan juga desa wisata ya. Betul. Nah, itu cukup membantu nggak sih Mas sebetulnya? Desa wisata itu salah satu program unggulan Disbudpar yang saya kira kami dari Komisi B akan terus mendorong untuk ditingkatkan anggarannya. Tapi ya kembali lagi karena postur anggarannya itu masih pesimis. Ya. Makanya kami terus memaksimalkan dengan baik, tapi saya kira desa wisata itu sangat bagus, program sangat bagus dan signifikan. Betul. Hasilnya signifikan dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jadi bisa menjadi mandiri dalam sektor ekonominya. Maka saya kira total desa wisata yang terdaftar di Jawa Timur ini kan masih sekitar berapa ratus ya, masih belum banyak. Padahal total desa di seluruh Jawa Timur kan ada berapa puluh ribu, kan masih banyak. Betul. Jadi masih banyak yang belum tercover. Maka desa wisata ini adalah program yang sangat baik dan harus ditingkatkan, tapi kembali lagi harus cerminnya kan anggaran. Jadi ya kembali lagi dengan anggaran yang masih sedemikian rupa, makanya harus ditingkatkan dari anggaran itu, dari sektor PAD harus ditingkatkan. Ya gimana ya, bagaikan apa ya? Untuk menaikkan PAD kan harus menaikkan sektor wisata, ekonomi dan dikelola dengan baik. Tapi untuk mengelola dan menaikkan sektor wisata kan harus perlu anggaran juga. Ini juga harus dipikirkan. Betul. Nah, dari itu sekarang fokus kami untuk melaksanakan program dan membuat kegiatan yang positif, terutama di desa wisata itu untuk meningkatkan PAD. Nanti kalau sudah meningkat, anggarannya meningkat, kami bisa menambah lagi desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Gitu. Berarti untuk memulai desa wisata ini keterbatasan anggaran? Sudah jalan, tapi masih kurang tercover semuanya. Karena kan desa di Jawa Timur kan sangat banyak yang memiliki potensi, tapi yang terdaftarkan hanya beberapa saja. Gitu. Kalau untuk bulan ini berarti reses terakhir ya Mas Ibnu ya? Iya, November nanti saya reses. Oh November, November reses ya. Itu untuk beberapa kali Mas Ibnu menjalankan reses. Itu soal desa wisata di dapilnya Mas Ibnu ini kan banyak ya dapilnya ya. Iya betul, 5 kabupaten saya. 5 kabupaten. Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Magetan. Iya banyak sekali yang harus dikunjungi gitu kan. Banyak sekali. Iya itu yang menurut Mas Ibnu dari desa-desa dari kabupaten itu yang sudah menerapkan desa wisata yang paling baik itu di daerah mana Mas Ibnu? Saya kira di seluruh beda-beda ya fokusnya. Tapi di seluruh kabupaten yang ada di dapil saya itu sudah menerapkan itu dengan baik. Tapi fokusnya berbeda. Contoh Ponorogo, desa wisata itu banyak yang bergerak di sektor budaya. Sektor budaya. Ya, pariwisata sektor budaya. Contoh di Pacitan atau Trenggalek itu banyak sekali desa wisata yang bergerak di pariwisata sektor bahari. Bahari. Ya, contoh di Trenggalek dan Pacitan itu kan banyak memiliki
potensi wisata alam dan juga bahari. Banyak desa-desa wisata, contoh kan banyak pantai-pantai. Dan juga selain wisata alam kan, selain pantai, kalau di Trenggalek Pacitan itu ada wisata bahari juga, seafood dan lain-lain. Jadi memang memiliki fokus yang berbeda-beda, tapi insya Allah jalan semua. Jalan semua, potensinya beda-beda gitu Potensinya beda-beda. Ngomongin soal dapil, ini kan di episode sebelumnya Mas Ibnu kan bilang kalau sudah mengajukan perpecahan dapil, ini sudah diproses belum kira-kira? Kan sudah lama nih. Itu kan baru sebulan yang lalu kita. Kok rasanya udah kayak lama banget. Iya, itu ya. Memang kadang-kadang seperti itu kalau ketemu saya memang. Oh gitu. Oh ya. Itu juga yang dirasakan ibu-ibu ya. Iya, mungkin mau reses setiap hari kayaknya betah-betah aja gitu. Ini kan kalau kita ngobrolin wisata itu tidak hanya pengelolaannya, tapi juga bagaimana promosinya, Mas Ibnu ya. Betul sekali. Itu bagaimana sih strategi branding yang ideal untuk pariwisata di Provinsi Jawa Timur menurut Mas Ibnu? Jadi dalam branding itu dalam ilmu marketing ya ini. Marketing. Ya. Karena saya kan dulu kuliah di bidang ekonomi, khususnya di marketing juga jurusan saya. Oh ada ya. Berarti jadi dalam masih nyambung. Masih nyambung. Tapi kalau saya ini bahas dari segi disiplin ilmu saya, marketing. Jadi dalam segi marketing dan branding itu yang paling penting adalah unique selling point. Jadi apa sih yang unik dari setiap daerah dan yang apa yang ingin kalian tonjolkan. Itu ya, makanya strategi branding yang paling efektif adalah menonjolkan keunikan lokal atau dalam tanda kurung ya wisata otentik dan yang berkelanjutan. Salah satunya juga memperkuat citra Jawa Timur atau daerahnya sebagai destinasi yang lengkap dari gunung ke laut. Itu penting semuanya. Dan juga serta memperkuat kampanye media sosial dan kolaborasi dengan influencer atau travel blogger. Jadi mungkin itu sih yang kurang dari sektor Jawa Timur ini. Kita kalau melihat Bali, kita kan kiblat kita kalau hal pariwisata kan dari Bali kan. Ini yang paling terkenal di itu udah mancanegara, udah internasional. Kalau nyebutin Indonesia, kalau nggak Jakarta ya Bali gitu. Kalau nggak bahkan banyak wisatawan luar negeri itu yang belum tahu Indonesia tapi udah tahu Bali duluan. Itu sangat banyak. Jadi kalau kita berkaca ke Bali, itu kan banyak sekali para wisatawan dalam maupun luar negeri itu yang tanpa diminta itu sudah melakukan kerjasama dengan sektor pariwisata itu. Contoh, tanpa diminta udah ngepost di media sosial. Contoh para travel blogger karena sangat indah mungkin dan dikelola dengan baik dan sangat terkenal tempatnya. Itu sudah di video para travel blogger, udah mempromosikan secara sendirinya. Ini tanpa kerjasama resmi ya? Tanpa kerjasama resmi. Itu kan pasti adalah imbal balik dari infrastruktur yang memadai, dari infrastruktur pariwisata yang bagus. Tapi di luar itu sebelum atau kalau infrastrukturnya belum maksimal kan juga kita bisa melakukan kerjasama dengan para influencer itu. Dan saya kira itu yang saya lihat dari generasi senior yang masih belum melihat potensi di situ. Karena menganggap apa sih media sosial ini, apa sih nggak perlu kita kerjasama dengan influencer. Padahal itu sangat signifikan. Jika dikemas dan dikelola dengan baik, namanya digital marketing itu adalah suatu terobosan branding yang akan terus digunakan di masa depan, di masa kita sekarang. Maka itu harus dikemas dengan baik dan saya akan terus memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota untuk terus getol mempromosikan sektor pariwisata dan harus dikolaborasikan dengan digital marketing. Entah itu lewat media sosial, entah itu lewat website, entah itu lewat kerjasama dengan para influencer, itu harus kita dilakukan. Kalau perlu anggarannya ditambahin. Kemarin saya sempat rapat dengan Disbudpar bahwa ini penting. Kemarin kan saya lihat anggarannya masih kurang. Saya lupa detail angkanya. Cuman saya melihat anggarannya masih kurang. Padahal hal yang lain kan. Jadi bukan masalah kita itu anggaran itu untuk infrastruktur saja. Promosi itu juga penting. Ya penting. Maka kemarin waktu saya ngobrol dengan Disbudpar, coba ditambahin anggarannya untuk digital marketing. Tapi jangan ditambahin anggarannya untuk beli kamera yang bagus, itu boleh juga sih. Maksudnya kalau anggarannya kan kadang-kadang cuma beli kamera, cuma ini kan, tapi kan masih banyak hal yang lebih tepat sasaran. Contoh, coba aja lah, kerjasama dengan influencer, mempromosikan sektor budaya dan pariwisata di Jawa Timur. Itu tadi. Makanya kemarin setelah rapat akhirnya, oh baik Pak, kita naikkan anggarannya karena percuma
kita menaikkan anggaran sedemikian rupa untuk infrastruktur, untuk akses, tapi kalau tidak dipromosikan kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi promosi itu juga penting, sangat pentingnya. Kalau kita sekarang kan ada bonus demografi ya Mas, kenapa nggak dimanfaatkan? Maksudnya begini, misalnya saja Komisi B misalnya ada kayak sosialisasi kayak untuk mengajak anak-anak muda untuk membuat sebuah kegiatan yang menonjolkan daerah tersebut. Itu sudah ada apa belum Mas Ibnu? Kalau gambaran kegiatan seperti itu sangat banyak sudah kami formulasikan dengan OPD terkait. Tapi kembali lagi dari segi efektivitas itu masih perlu dievaluasi, dan juga kembali lagi kadang-kadang masih pesimis untuk melihat ke arah anak-anak muda. Maka itu bisa jadi masukan juga sih sebenarnya, karena namanya bonus demografi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang dimana usia produktif itu lebih baik daripada non produktif, dan usia produktif kan di anak-anak muda kan. Betul. Maka saya kira perlu dimaksimalkan. Itu tadi salah satunya kan raka-raki kan juga ini bukan hanya raka-raki ya, maksudnya juga Mas dan Mbak pariwisata di kabupaten di kabupaten kota masing-masing. Itu kan masih muda-muda, masih fresh-fresh. Ya, kalau Ponorogo tuh Kakang Sendu. Kakang Sendu. Ya, saya dulu pernah daftar, kalah lagi nggak lolos ya. Aduh, itu. Kenapa? Faktor apa kira-kira? Saya nggak tahu kan waktu itu kurang apa ya? Nggak tahu juga. Kurang handsome. Mungkin ya. Mungkin ya. Belum merawat diri mungkin ya. Jadi kalau Ponorogo Kakang Sendu, nah itu kan suatu SDM yang luar biasa. Kakang Sendu, Raka-Raki, Kang Mas Diajeng dan lain-lain itu kan jelas mereka sudah melewati proses seleksi yang luar biasa, dan juga memiliki kualitas SDM yang luar biasa dari segi fisik maupun interaksi dan lain-lain, komunikasi kan sudah luar biasa. Makanya saya kira perlu dimaksimalkan peran-peran para mas dan mbak-mbak yang ada di kabupaten kota maupun di Provinsi Jawa Timur ini untuk mempromosikan sektor pariwisata di daerah masing-masing, karena ya mereka adalah bagian dari anak muda yang bisa memanfaatkan bonus demografi ini sendiri. Ini menjadi peluang ya Mas ya, maksudnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi kegiatan yang positif untuk anak-anak muda sekarang. Soalnya kan sekarang digitalisasi sudah sangat meningkat begitu ya, sehingga kita perlu ada kegiatan yang mengajak mereka ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif begitu ya. Salah satunya promosi wisata. Betul. Ini kalau soal investasi ya Mas ya, pariwisata ini kan juga bisa menarik investor ya. Ini hambatannya selama ini yang dirasakan di sektor wisata di Provinsi Jawa Timur itu apa Mas soal investasi? Jadi kalau di dalam investasi itu seorang businessman atau seorang yang mempunyai aset yang banyak itu sebelum investasi kan pasti melihat sektor pariwisata ini untuk diinvestasi ini SWOT-nya apa, strength-nya apa weakness-nya apa, dan lain-lainnya gimana, operasionalnya gimana. Nah, perlu ditingkatkan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, makanya untuk menarik investor-investor itu untuk menguatkan SWOT-nya itu tadi sebelum akhirnya kita pitching ke para investor. Tapi ya kembali lagi, namanya tantangan itu kan banyak. Contoh kepastian tata ruang di Provinsi Jawa Timur ini. Dan juga tadi ya soal infrastruktur juga termasuk betul, ya. Dan juga perizinan yang jujur memang masih sedikit problem. Masih ada problem dalam sektor perizinan itu, karena yang namanya nggak tahu itu dari sisi masyarakatnya atau dari segi eksekutifnya, dari pemerintahnya kan kita tidak yang tahu. Kadang-kadang kan masyarakat juga kurang tekun dalam mengurus perizinan, tapi kadang-kadang juga sudah tekun tapi malah yang mempersulitkan pemerintahnya. Makanya itu sangat perlu ditinjau ulang dan dievaluasi. Dan juga sektor infrastruktur pendukungnya, yang namanya investasi kan harus melihat sektor infrastrukturnya yang penting itu, seperti akses jalannya, air, listrik, dan internet, dan yang lain-lain yang belum merata secara masif di sektor pariwisata di Jawa Timur. Itu tantangan yang perlu ditinjau ulang
oleh pemerintah agar nantinya investor-investor ini tertarik untuk investasi di sektor pariwisata di Jawa Timur. Karena datangnya investor ini juga sangat penting untuk perkembangan wisata juga ya Mas. Betul. Karena tidak semua bisa di-cover oleh anggaran, tidak semua bisa diswadayakan oleh masyarakat. Kita juga perlu namanya investor juga. Betul. Ini yang kita harapkan semoga nanti kekurangan-kekurangan itu tadi nanti bisa optimalkan begitu Mas. Karena namanya sektor pariwisata itu pasti butuh anggaran untuk mengembangkan, untuk infrastrukturnya, untuk akses, untuk branding kan perlu anggaran semuanya. Contoh di Ponorogo ini yang saya malah belum bahas ini, waktunya udah tinggal dikit. Kita promosi dikit ya sebagai orang Ponorogo ya. Ponorogo itu sekarang sedang membangun Monumen Reok Nasional. Monumen Reok Nasional. Ada yang tahu? Itu Monumen Reok Nasional itu kita gadang-gadang salah satu monumen patung terbesar di Indonesia. Bahkan rencananya itu lebih besar dari GWK. Iya. GWK yang ada di Bali. Iya, cek aja. Waduh. Ini sudah proses, Mas. Sudah proses dibangun dan ini sudah proses untuk dibangun secara ekosistem pariwisatanya. Jadi tidak hanya patung tok enggak. Kan ada ekosistemnya, ada ekosistem pariwisatanya, ada gedung-gedungnya, ada ruko-ruko untuk berjualannya. Jadi seperti seperti sentra GWK aja ya, untuk sentra UMKM juga. Seperti GWK aja. Oke, ini kira-kira tahun berapa itu selesai ya? By project kalau saya masih belum bisa bilang ya. Yang namanya proses pengerjaan kan pasti harus berbanding lurus dengan anggaran yang ada. Tapi ya semoga kira-kira di tahun 2028 atau 2029 itu harusnya sudah jadi patungnya. Sudah jadi patungnya. Tapi belum secara ekosistemnya. Karena kan anggarannya tinggi sekali Mbak. Soalnya bisa dibilang kan itu tadi yang namanya sektor pariwisata itu butuh anggaran itu tadi. Karena Monumen Reok itu saja kalau tidak salah itu membutuhkan anggaran 160 miliar kalau nggak salah. 100. Tapi itu kan dibantu didanai oleh APBN, dari APBD provinsi, APBD kabupaten dan juga kolaborasi dari pemerintah kabupaten dengan dengan para pengusaha-pengusaha swasta ya? Para swasta. Jadi ya semoga karena semoga itu berjalan dengan lancar, karena itu kalau berjalan dengan lancar itu saya kira bisa menjadi identitas Kabupaten Ponorogo, dan bukan hanya identitas Kabupaten Ponorogo aja, mungkin itu bisa jadi identitas buat Provinsi Jawa Timur, punya monumen yang semasif dan sekeren itu. Itu kan yang sudah kita bahas tadi ya, menonjolkan keunikan di daerah. Apalagi Reok Ponorogo gitu ya, sebesar itu gitu. Kira-kira berapa meter Mas? Nggak tahu juga. GWK berapa meter tingginya dikit, gitu aja. Gitu ya. Yang sudah masuk di patung paling besar di Indonesia. Keren, gitu ya. Mas Ibnu terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Eva. Udah selesai ya? Sudah selesai. Sayang sekali. Sudah merah. Semoga nanti bisa lebih baik views-nya. Iya, kemarin cukup banyak ya. Views saya yang terbanyak tuh di semua podcast saya tuh di sini. Wow. Itu karena Mas Ibnu-nya apa karena presenternya? Karena semuanya. Karena semuanya. Mas Ibnu terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Next episode sepertinya saya harus bertanya bagaimana pola hidup sehatnya Mas Ibnu gitu ya, soalnya kan kegiatannya banyak banget gitu ya, siapa tahu nanti bisa kita lakukan begitu sebagai anak muda yang boleh. Boleh, terima kasih. Mas Ibnu terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, tadi perbincangan kita bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau merupakan Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Saya Eva Dadika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.